Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Kami dari jurusan Perpustakaan dan Informasi. Nah, di sini kami itu ada tugas buat ngewawancara Bapak mengenai preservasi, di mana preservasi itu kayak penjilidan, kayak penjilidan, terus kayak laminasi, itu kan salah satu bentuk ini apa untuk melestarikan, melindungi atau mencegah kerusakan terhadap dokumen kayak buku gitu. Nah, di sini Bapak boleh perkenalan dulu nggak Pak? Namanya siapa? Nama saya Dedi Suryana. Pak Dedi Suryana. Bapak kira-kira udah lama nggak Pak udah merintis atau usaha fotokopi ini? Sudah sih dari tahun berapa ya? Punya sebelum agak UPI aja. Oh iya dari Pak. IKIP. Oh dari IKIP, berarti udah lama banget ya Pak? Iya. Dari sama Bapak sendiri? Sama Bapak sendiri. Terus kalau boleh Pak, layanan apa aja yang ada di sini? Ya, print Ada, fotokopi, kayak cetak foto, scan, scan. warnet juga Pak? Warnet udah enggak sih, tapi kalau misalnya kali-kali masih. Penjilidan ada ya, Pak? penjilidan. Kalau Hardcover, softcover. softcover. Kayak buat skripsi, tesis. Oh ada juga Pak? Kalau untuk laminating ada Pak? Ada. Laminating ada. Terus di sini kira-kira ada enkapsulasi nggak Pak? Maksudnya? Enkapsulasi itu jadi sistemnya secara sederhana tuh sama seperti laminasi Pak, tapi dia itu si dokumen atau misalnya kertas penting seperti ijazah cuman dilapisi pinggirannya doang. Oh enggak ada permanen kayak penjilidan yang dipanasin gitu ya Pak. Oke. Nah, biasanya orang-orang melakukan laminasi atau laminating atau penjilidan ini biasanya terhadap dokumen apa Pak? Saya ijazah. Ya ijazah, sertifikat. Kalau buat laminasi. Kalau buat jilidan ya kan kayak skripsi, tesis. Oh, berarti hal-hal yang penting lah ya Pak? Iya. Hal-hal penting. Terus biasanya sih orang melakukan kegiatan itu biasanya kenapa sih Pak? Ya buat awet aja supaya awet terus nggak kena air basah. Iya, mengurangi kerusakan lah Pak. Terus ada beberapa jumlah ada berapa biasanya ada berapa gimana ya Ra? Biasanya yang melakukan laminasi atau penjilidan itu sering kayak Pak? Ya kalau lagi rame mah sering. Kan sekarang lagi pandemi jadi sepi ya Pak. Iya. Terus kalau misalnya seminggu nih Pak, seminggu biasanya ada berapa? Ya enggak nentu ya? Enggak nentu sih, kadang-kadang sehari bisa ada 5 orang gitu. Kalau lagi rame mah ya. Tapi kalau sepi ya sepi mungkin ya Pak. Terus oh ya, kan Bapak udah lama nih ada ngerintis ini gitu. Bapak dulunya belajar untuk laminasi, terus kayak kegiatan-kegiatan lainnya itu sendiri Pak? Sendiri. Ya kan belajar sendiri aja. Otodidak gitu Pak? Berarti belajar sendiri dengan otodidak ya. Terus ini ya, apa saja Pak boleh dijelasin nggak, misalnya alat untuk laminating sendiri apa aja sih Pak? Ya yang pertama ya mesin laminasi. Mesin laminasi, terus ya plastik laminasinya. Ya cuma itu aja sih kan kalau laminasi mah. Kalau prosesnya kayak gimana Pak? Ya prosesnya mah si kertasnya aja dimasukin ke plastik laminasi. Nanti ditunggu panas dulu si mesin laminasinya baru dimasukin. Oke. Untuk harga, untuk estimasinya sendiri gimana? Berapa lama sih Pak? Apanya? Estimasi dalam proses laminasi sendiri. Sebentar sih sebenarnya. Kalau udah panas mah Langsung. nunggu panasnya paling 10 menit. Kalau nunggu panasnya, kalau udah panas langsung masukin ya. Berarti sekitar 10 menitan ya Pak? Iya, 10 menitan. Harga ya? Harga
dari kesulitannya sendiri apa Pak? Kalau kesulitan mah pas kalau terlalu panas mungkin ya suka apa Opras gitu. ngepres, kalau terlalu panas ya mungkin nantinya hasilnya jadi nggak rata gitu. Oh, jadi hasilnya Jadi tidak. harus stabil aja panasnya. Oh, panasnya harus stabil supaya hasilnya juga mulus Bagus, gitu ya Pak. mulus. Bagus. Oke. Terus harga dari laminasi itu sendiri berapa Pak? Kalau di sini mah ya kalau buat ukuran yang kan itu laminasinya ada yang A4, ada yang A3 kan. Kalau buat yang A4 mah ya di sini mah patok dengan harga 4.000 sih, kecuali yang kecil-kecil gitu paling 2.000 3.000 Berarti tergantung harga jenis ukuran sih. Oh, ukuran. Berarti harga kembali ke ukuran dari Dari yang dokumennya. dokumen yang mau dilaminasi. Terus untuk penjilidan. Bisa penjilidan. Kalau untuk penjilidan sendiri Pak, alat dan bahannya apa? Ya paling kalau kertas jilid apa kepake Omega apa Buffalo, terus pakai kalau buat skripsi ya pakai daluang itu kertas yang tebal, Iya, terus iya. ya kayak gunting cutter itu, Berarti untuk lem dokumen yang berbeda, berarti bahan buat laminasi penjilidan juga beda. laminasi sama laminating kan beda. Itu kalau laminating kan buat ijazah, Ya. kalau yang laminasi itu buat jilid itu yang tipis. Kalau laminasi kan buat jilidan yang tipis, Ya. kalau buat laminating kan yang agak keras gitu. Oh, iya iya ya. Kalau untuk penjilidan sendiri Pak, untuk kan ada soft cover, hard cover gitu. Berarti prosesnya juga beda. Beda. Eh, Kalau soft cover yang biasa mungkin yang nggak tanpa laminasi mungkin itu sekitar bentar sih nggak nyampe setengah jam lah. Kalau misalnya untuk yang laminating mungkin yang laminasi yang agak lama kan harus ngepres itu kan mungkin sekitar 1 jaman. Beda lagi kalau sama hard cover ya mungkin itu bisa antara 3 jam lah. Itu kan prosesnya 2 kali ya, agak lumayan lama. untuk tata caranya sendiri Pak kayak gimana? Misal si kertasnya harus disesuaikan sama Iya, kertasnya mah harus sesuai dengan yang mau kita kita yang mau jilid. Jadi kalau misalnya gede ya gede, kalau yang kecil ya kecil. Kecil. Kalau untuk kesulitannya Pak dalam melakukan penjilidan, Ya kalau misalnya pertama-tama memang sulit sih, cuman kan saking terbiasa mungkin jadi Terbiasa dari dulu juga ya mungkin, Pak. kalau kesulitan pasti Pasti yang ada ya, Pak? ada sulitnya pasti. Iya. Diukur ya pasti ada bengkok-bengkoknya gitu. Iya. Cuman kan gitu. untuk harga layanan penjilidan itu berapa Pak? Yang soft cover mah yang biasa mah paling antar 10 ribuan. Kalau yang laminasi mungkin di atas ya ada yang 15.000. Kalau yang hard cover mungkin 20-25 lah, antar segitu. Untuk perbedaan laminating sama laminasi sendiri harganya? Ya kalau laminasi kan buat itu buat jilid. Oh, jilid. Kalau yang laminating kan ya buat itu buat Dokumen penting gitu ya Pak.